akhirnya saya benar-benar upload apapun, walaupun konten gado-gado campur, saya campurkan di YouTube saya. Pokoknya pada saya itu prinsipnya pokoknya saya harus tetap upload gitu. Lalu melewati semua itu akhirnya pada bulan Agustus itu saya bisa memenuhi persyaratan monetize. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bu Guru SD, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Bu Guru SD, pada video kali ini saya akan membuat konten yang menceritakan tentang pengalaman saya dari awal saya membuat YouTube, prosesnya, dan sampai pada akhirnya saya bisa dimonetize. Nah, sahabat guru SD, di sini juga saya akan menceritakan kesulitan apa saja yang saya alami, lalu saya juga akan memberikan tips juga kepada sahabat guru SD ya, tentang membuat YouTube ini gitu ya. Semoga dengan adanya video ini saya berharap bahwa sahabat guru SD yang mungkin ingin membuat YouTube atau yang sekarang sedang mengembangkan YouTube-nya bisa termotivasi dan terinspirasi dari video saya ini. Seperti itu. Nah, sahabat guru SD, jadi awal saya membuka atau membuat akun YouTube itu pada bulan November 2021, tepatnya tanggal 24 ya. Di situ sebenarnya saya membuat YouTube itu untuk saya gunakan mengumpulkan tugas lomba, yang mengumpulkan video lomba yang memang harus diupload di YouTube. Saya akhirnya membuat channel YouTube, lalu saya upload video lomba tersebut. Nah, selama 1 tahun setelah saya upload video tersebut, saya vakum ya 1 tahun sampai di tahun 2022. Jadi sebenarnya itu kalau jiwa ingin membuat YouTube itu sudah ada sejak lama sebenarnya. Sejak saya kuliah itu saya sebenarnya sudah ingin gitu membuat YouTube gitu ya. Tetapi dari dulu hanya sekedar wacana tanpa realisasi seperti itu. Jadi rencana pengen dan berhenti di situ. Stuck hanya di pengen gitu. Stuck hanya di wacana. Jadi saya tidak benar-benar melakukannya, tidak benar-benar melakukan action. Lalu akhirnya saya membuat konten YouTube itu dikarenakan saya ada lomba. Selanjutnya kapan saya mulai konsisten itu tanggal 26 November 2022. Jadi 1 tahun kemudian saya baru konsisten. Sebenarnya kenapa sih saya akhirnya memutuskan untuk mulai konsisten, untuk mulai nge-YouTube lagi lebih konsisten, lebih serius lagi. Sebenarnya dari awal pertama ingin saya membuat YouTube dulu itu karena saya itu kan memang dasarnya memang suka traveling ya. Saya tuh memang orangnya suka traveling, suka berkunjung ke beberapa tempat seperti itu ya. Dulu itu saya pernah berpikir, kenapa saya hanya istilahnya main-main saja gitu, melihat wisata A, B, C gitu. Seharusnya saya bisa mengambil bisa memanfaatkan ini gitu loh, agar lebih berfaedah gitu kan. Jadi sebenarnya dulu itu berpikir, oh ya harusnya saya itu nge-YouTube, tapi ya itu tadi hanya sekedar wacana gitu. Jadi memang pada awal sekali memang itu memang pemikiran saya. Lalu yang selanjutnya juga
dengan adanya YouTube ini, saya itu bisa mengabadikan setiap momen. Padahal kan saya mikirnya gitu, ketika saya traveling, saya bisa mengabadikan momen dimanapun saya berada. Selanjutnya saya juga menghemat penyimpanan HP, ya kan, penyimpanan HP memori, ya kan, karena biasanya kalau kita traveling itu memori kita cepat habis gitu. Lalu yang selanjutnya itu di sini tuh apa ya, memang tempat untuk kita itu berbagi ilmu kita. Menurut saya seperti itu ya. Berbagi apa yang bisa kita, apa ya, yang kita miliki, atau entah juga bisa mengeluarkan bakat yang sebenarnya terpendam dalam diri kita. Seperti itu. Bagi saya seperti itu ya. Jadi itu sih beberapa alasan saya mengapa saya ingin membuat konten YouTube. Nah, jadi saya akhirnya itu di bulan November 2022 tahun kemarin saya berusaha untuk lebih konsisten lagi dalam membuat konten ya. Jadi awal-awal itu cara saya untuk mencari subscriber atau agar ada yang subscribe itu, saya meminta tolong yang jelas kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat saya, kepada sahabat saya juga, kepada teman-teman di sekolah. Saya meminta tolong untuk mereka mensubscribe. Nah, lalu yang selanjutnya saya juga menguploadnya di story ya beberapa kali, walaupun sebenarnya saya itu malu kalau upload tentang konten saya, tapi itu akhirnya saya lakukan juga walaupun tidak sering. Nah, dulu itu ketika mulai konsisten itu kayak setiap hari itu saya selalu melihat YouTube ya, dalam artian saya mengecek berapa subscriber saya hari ini, berapa view video saya hari ini. Itu benar-benar yang setiap hari saya lihat pergerakannya, yang mulai dari 10, 20, 25 gitu, 35, dan ya mungkin itu memang hanya teman-teman saya atau anak didik saya, keluarga saya, orang-orang yang terdekat dari saya pada saat itu. Mungkin itu benar-benar saya cek setiap hari, dan ketika video saya itu view-nya lebih dari 100 gitu, itu benar-benar sangat bahagia banget gitu loh. Akhirnya view videonya bisa sampai 100-an seperti itu. Itu pada saat itu sudah seneng banget. Terus kayak subscriber bisa lebih dari 100 seperti itu, udah bener-bener yang seneng banget gitu. Lalu sebenarnya kan di YouTube ini saya tidak pernah berniat untuk menghasilkan, dalam artian menghasilkan uang gitu, memang tidak pernah ada niatan. Lalu tapi saya jadi penasaran gitu loh, bagaimana sih caranya di YouTube ini biar bisa menghasilkan uang ya. Saya mencari tahu bagaimana sih caranya, apa syaratnya gitu kan. Nah, ternyata itu kalau kita ingin menghasilkan uang di YouTube itu kita harus monetize, dan proses monetize ini itu meninjau apakah sebenarnya YouTube kita itu layak untuk menjadi partnernya YouTube, dan jika disetujui maka akan ada iklan di channel kita, dan di channel kita itulah akhirnya ya dari iklan itulah kita bisa mendapatkan uang atau pendapatan seperti itu. Makanya biasanya ada di beberapa YouTuber mungkin yang jangan skip videonya. Nah, itu sebenarnya karena memang ya penghasilan dari YouTuber ya dari iklan gitu, dari iklan. Lalu untuk syarat monetize sendiri tuh pada saat itu saya lihat ya berat banget, yaitu 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan itu harus terhitung dalam waktu 365 hari gitu. Dalam artian 1 tahun gitu kan, harus mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu bener-bener kayak lumayan pesimis ya, karena pergerakan pada saat itu subscriber, jam tayang saya tuh lambat banget. Bayangkan 4000 jam tayang gitu, di pikiran saya kayak 4000 jam tayang gitu kan. Orang harus menonton video kita itu yang harus 4000 jam gitu, kita baru bisa dimonetize. Jadi pada saat itu benar-benar kayak hopeless lah ya, istilahnya hopeless banget. Lalu ya ada sih melihat YouTube-nya teman-teman saya yang mungkin
Di situ pada saat itu ada yang 180, ada yang 300, ada yang sudah 600, ada yang sudah 1000, ada yang 2000. Kayak itu kan memang pada saat itu saya masih puluhan gitu ya, masih puluhan gitu, kayak melihat yang 100 ya kapan ya 100, terus melihat waktu sudah 100 ya kapan ya 300, pas sudah 300 kapan ya 600, kok lama banget gitu loh. Karena emang jujur banget itu pergerakannya kayak lama banget gitu, sampai rasanya kayak capek nungguin pergerakan subscriber yang kayak satu hari itu belum tentu ada satu yang subscribe gitu sih. Nah sebenarnya ya lumayan pesimis ya dengan syaratnya YouTube pada saat itu yang mengharuskan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber gitu kan. Lumayan pesimis banget, tapi melihat dari dukungan orang tua saya ya, melihat dari dukungan dari sahabat saya, teman-teman saya gitu. Terus saya juga melihat beberapa channel gitu kan, yang kita mungkin bisa melihat subscriber mereka pada saat ini yang memang sudah ribuan, puluh ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Itu kita bisa melihat saat ini, tapi kita tidak melihat bagaimana perjuangan mereka gitu loh. Saya melihat mereka itu awal membuka channel itu memang ada yang udah 2017, ada yang 2018, ada yang 2013, 15, 14. Berarti kan memang itu adalah proses yang memang tidak hanya membutuhkan 1 bulan 2 bulan gitu loh. Memang panjang prosesnya gitu. Dan mereka semua sekarang sedang menikmati hasilnya gitu kan. Yang intinya ya tidak ada yang instan gitu, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses gitu. Dan dari situlah saya berpikir bahwa tidak ada yang nggak mungkin, kita harus berusaha dulu, kita coba dulu gitu kan. Masa kita belum mencoba dan kita menyerah gitu kan. Ya dari situ saya berusaha untuk selalu semangat dan tetap semangat gitu kan. Akhirnya saya termotivasi, ya memang kalau kita berusaha kita pasti bisa gitu, asalkan kita ada kemauan pasti kita bisa gitu. Akhirnya termotivasi dari dukungan banyak orang di sekitar saya, lalu akhirnya saya tuh bisa konsisten 1 minggu itu bisa sampai 2-3 kali upload YouTube. Itu saya mencoba untuk konsisten banget, karena kata tips-tips YouTuber itu biasanya katanya intinya kita harus rajin upload dan memang harus konsisten. Yang saya rasa itu memang sangat berat gitu. Dan setelah dilakukan ya emang berat gitu, emang berat banget. Karena apalagi kalau kita juga sedang bekerja juga, lalu kita harus nge-YouTube ya. Nge-YouTube itu kan kita memikirkan idenya, kita syutingnya, kita ngeditnya gitu, kelihatannya ya gitu, tapi ternyata dijalani itu capek banget. Jadi harus bekerja tapi masih harus bikin idenya, merekam, terus mengedit juga. Nah itu benar-benar capek banget. Jadi itu dulu sampai saya itu kayak apapun yang bisa saya upload deh. Apapun, jadi konten apapun yang bisa saya jadikan konten saya upload. Kadang kalau saya semangat saya bikin konten pembelajaran, kadang kalau saya niat bikin konten traveling, kalau saya niat pokoknya ya apapun yang bisa saya kontenkan dulu saya kontenkan. Jadi memang konten saya akhirnya beragam dan beragam itu ya. Dan sebenarnya konten yang beragam gitu juga kurang bagus gitu. Memang ya pada prosesnya ini saya juga sempat merasakan down lagi. Jadi memang ketika kita membuat konten YouTube itu kita nggak selalu semangat itu bakal terus naik, enggak gitu. Di tengah-tengah itu pasti kayak kita bakalan down, bakalan up lagi, bakalan down, bakalan up lagi gitu. Dan itu kembali ke kita bisa bisa memotivasi diri kita sendiri lagi atau tidak, itu kembali ke kita juga gitu loh. Karena saya juga sempat ngerasa habis semangat down itu gitu. Nah dan ketika saya benar-benar capek gitu ya untuk konsisten, karena saya juga melihat view saya juga
sedikit sekali gitu mentok, subscriber juga nggak naik-naik gitu, dan kayak merasa jauh banget gitu, jauh banget saya merasanya gitu. Yang harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kayak ngerasa kok kayaknya masih panjang ya perjalanan ini gitu. Terus sempet banget ngerasa down kayak gitu, kayak udah males mau bikin YouTube lagi. Tapi ada pada satu titik gitu ketika saya down lagi itu, ada video saya yang tiba-tiba itu up gitu. Tiba-tiba ada video itu yang tiba-tiba kayak terus kok view-nya naik terus gitu loh, view-nya naik terus gitu. Dan saya tiba-tiba melihat di YouTube studio saya tiba-tiba itu 3000 jam tayang gitu. Saya cukup kaget gitu kan, video saya 3000 jam tayang yang pada saat sebelumnya tuh kayak 300 jam tayang, 400 itu kayak berat dan lama banget gitu. Dan tiba-tiba ada satu video yang tiba-tiba naik, viewersnya naik, dan sepertinya jam tayang naik juga karena video tersebut gitu. Akhirnya saya benar-benar termotivasi lagi karena video itu ya. Jadi karena video yang tiba-tiba 3000 jam tayang itu saya termotivasi lagi. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk semangat lagi, memutuskan untuk termotivasi lagi ya, karena video yang tadi semangat lagi gitu. Akhirnya saya benar-benar upload apapun, walaupun konten gado-gado saya campurkan di YouTube saya. Pokoknya pada saya itu prinsipnya pokoknya saya harus tetap upload gitu. Lalu melewati semua itu akhirnya pada bulan Agustus itu saya bisa memenuhi persyaratan monetize. Yeay. Jadi saya akhirnya dimonetize menjadi partner YouTube ya pada 24 Agustus 2023 ya, dengan subscriber 1182 subscriber dan 4300 jam tayang seperti itu. Alhamdulillah akhirnya bisa jadi partnernya YouTube gitu. Dan sebenarnya senangnya itu ya masih belum bisa dikatakan senang banget ya, karena ternyata perjalanan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu tidak semudah itu, Ferguson. Jadi tidak semudah itu. Jadi setelah kita monetize itu ternyata kita nggak langsung dapat uang, nggak semudah itu. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu. Nah, sekarang apakah saya sudah mendapatkan penghasilan? Ya, saya sudah mendapatkan. Tapi saya sekarang berada di proses menunggu untuk verifikasi identitas. Saya kemarin tuh sempat bingung ya. Kemarin kan sudah monetize, sudah daftar Google AdSense, sudah mengirimkan informasi pajak. Terus lanjutannya apa sih ini yang harus saya lakukan? Saya tuh di keterangannya itu kan langkahnya harusnya memverifikasi identitas gitu. Nah, saya tuh bingung gimana ini caranya gitu kan. Nah, ternyata usut saya mencari informasi dari A, B, C, D gitu kan. Karena di YouTube AdSense-nya itu kok nggak bisa diklik, nggak ada apa-apanya di verifikasi identitas itu. Ternyata itu sahabat guru SD, saya itu harus menunggu dulu. Saya itu harus menunggu sampai penghasilan saya itu mencapai $10. Jadi saya nanti akan mendapatkan email untuk verifikasi identitas saya. Nah, jadi sekarang itu saya sedang menunggu email, dan alhamdulillah sebenarnya penghasilannya kan memang persyaratannya $10. Nah, ini tuh sekarang sudah di $9,8. Jadi kurang $0,2 lagi mencapai $10. Alhamdulillah. Jadi awal setelah saya monetize dulu itu waktu Agustus, itu bulan Agustus, itu memang saya lihati terus itu penghasilan pertama itu kayak $0,8 gitu kan, yang nggak sampai 10.000 sepertinya. Wah, kayak gini banget ya ternyata gitu loh. Harus sabar gitu, baru terus nambah 1, berapa dolar gitu, terus 2, berapa dolar. Jadi saya itu sering bukain YouTube Studio buat ngecek penghasilan saya itu sekarang sudah berapa gitu kan.
Dan ya saya bersyukur saja karena memang niat saya bukan yang utama, memang bukan dapat uangnya. Menurut saya itu bonus saja ya, bonus saja. Jadi seperti itu. Saya sekarang masih menunggu email yang nanti berisikan untuk verifikasi identitas gitu. Nah, nanti itu kalau sudah selesai verifikasi identitas, katanya saya tuh mencari apa ya, informasi-informasi, nanti bakalan dikirim pin gitu. Katanya YouTuber yang lain sih katanya surat cinta dari Google AdSense. Nanti itu dapat pin, jadi untuk memverifikasi apakah benar gitu alamat kita itu. Kalau tidak salah sih seperti itu ya. Itu. Nah, dan katanya YouTuber lain itu katanya memang untuk pin itu sendiri kan biasanya di lewat pos ya, lewat pos, dan itu banyak yang nyangkut di kantor pos gitu. Jadi sahabat Bu Guru SD kalau nanti kayak menunggu kok nggak kekirim-kirim ya, ini mana ya gitu ya, pinnya kok nggak dapet gitu, coba aja dicek di kantor pos, karena katanya YouTuber lain yang saya lihat konten-kontennya, cerita-ceritanya itu katanya banyak yang nyangkut gitu di kantor pos. Nah, jadi begitu sahabat Bu Guru SD. Nanti ya kalau seandainya saya sudah mendapatkan gaji pertama dari YouTube, insya Allah nanti saya akan membuat konten lagi ya, membuat konten gaji awal YouTube gitu. Nah, lalu sahabat Bu Guru SD, untuk sharing ya tentang kesulitan saya nge-YouTube, membuat konten di YouTube ini selama 1 tahun itu sebenarnya ada ya banyak sih ya sebenarnya. Yang pertama yang paling berat bagi saya ketika membuat konten itu adalah konsisten. Itu adalah hal yang paling berat karena apa ya konsisten gitu. Konsisten membuat YouTube itu oh my god banget sih, maksudnya saya merasakan banget karena kita membuat ide ya, mencari ide, kita syuting, kita ngedit, kita upload, semuanya tuh butuh waktu yang nggak sebentar. Proses semua itu nggak membutuhkan waktu yang sebentar, dan kita itu kayak harus konsisten terus, jadi itu kayak berat banget gitu. Lalu yang kedua saya tuh kesulitannya atau kendalanya itu apa ya, kadang itu kita akan ada fase dimana kita itu ngerasa capek buat bikin konten. Selain capek konsisten, capek badan juga ya, maksudnya capek badan, capek mikirnya juga, capek apa ya, menyempatkan waktunya juga gitu ya, di tengah kesibukan bekerja itu capek banget. Yang ketiga itu malu. Saya tuh malu sih, maksudnya kalau masalah membuat konten waktu di tempatnya, waktu ngevlog itu nggak malu sebenarnya. Tapi saya tuh lebih malu ketika promosi gitu loh. Ketika promosi di story itu sebenarnya saya tuh malu. Jadi sebenarnya hal yang kesulitan saya juga itu jadi melawan rasa malu. Bukan rasa malu ketika kita berbicara di depan orang banyak, enggak, tapi kayak malu untuk men-share video saya gitu. Kayak ini pantas gak sih di-share kayak gitu, itu kadang mikir banget gitu. Lalu apa ya? Itu sih mungkin ya kesulitan-kesulitan yang saya hadapi selama ini. Nah, lalu tipsnya untuk sahabat Bu Guru SD itu apa? Menurut saya yang pertama, kesabaran adalah kunci dari membuat YouTube. Sabar gitu. Berdoa, berusaha tetap terus, lalu konsisten terus. Itu konsisten, itu benar konsisten ya, satu itu konsisten sudah. Yang kedua, enjoy. Kalau kita enjoy itu gak akan kerasa semuanya gitu, kita akan lebih happy, lebih apa ya, bikinnya lebih enak ya. Nge-YouTube itu enjoy, jadi kayak jangan kayak terpaksa gitu loh, jadi lebih di-enjoy, dinikmati aja prosesnya. Lalu yang selanjutnya itu kalau bisa kalau bikin konten YouTube itu yang satu tema aja, misalnya kalau traveling, misalnya kalau bikin pembelajaran aja kayak gitu.
Yang selanjutnya itu jangan patah semangat, tetap semangat gitu. Ketika sudah down itu kalau bisa segera naikkan lagi moodnya. Cari motivasi yang bisa membuat semangat lagi gitu loh konten. Terus yang selanjutnya, kalau bisa bikin konten lebih dari 10 menit biar cepet jam tayangnya gitu. Lalu yang selanjutnya kalau bisa sih ada ciri khasnya, biar ketika audiens atau subscriber kita itu lebih ingat, gampang mudah mengingat gitu loh. Ya kalau saya sih masih belum terlihat jelas ya ciri khas saya, tapi sahabat Bu Guru SD kalau bikin konten usahakan ada ciri khasnya. Lalu yang selanjutnya itu ya bikin konten yang menarik gitu ya, yang banyak peminatnya gitu, jadi biar cepet juga kontennya naik. Nah itu sih tips-tips dari saya ya sahabat Guru SD. Kalau sahabat Guru SD ingin jadi YouTuber itu mungkin sampai di sini dulu sahabat Guru SD, cerita perjuangan saya membuat konten YouTube sampai dengan monetize. Akhirnya alhamdulillah setelah 10 bulan saya berjuang, hampir 1 tahun penantian saya mulai dari nol sampai akhirnya bisa monetize ya. Semoga ini bisa benar-benar dijadikan inspirasi, atau dari sini sahabat Guru SD bisa termotivasi membuat konten YouTube atau lebih semangat lagi. Yang sudah punya bisa lebih semangat lagi gitu. Ayo kita sama-sama berjuang gitu ya, membuat konten-konten yang bisa menginspirasi orang lain, bisa memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu. Nah sahabat Guru SD, silakan ditunggu konten saya selanjutnya ya. Semoga segera saya bisa menerima gaji awal nge-YouTube. Sampai bertemu di konten saya berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.